Seorang pria tertidur di mesin waktu dan bangun 800.000 tahun kemudian. Ia terkejut melihat manusia masa depan tinggal di tebing curam. Penduduknya naik turun tangga tali bak semut. Bingung, Dazuang ingin bertanya soal zaman itu, tapi tak paham bahasa mereka. Tiba-tiba seorang wanita berambut panjang mengaku paham bahasa Inggris. Ternyata ia guru desa yang menguasai bahasa kuno. Namun saat Dazuang ingin bertanya, terdengar suara terompet dari kejauhan. Penduduk desa segera berpencar dan menarik perahu dari sungai seolah menghindari sesuatu. Saat malam, melihat bulan yang hancur, Dazuang yakin dunia pernah kiamat dan warga desa adalah keturunan penyintas. Besoknya, Ercui membawa Dazuang ke mesin waktunya. Saat Dazuang bersiap pergi, Ercui tiba-tiba memintanya membawa adiknya. Belum sempat bereaksi, suara terompet mendesak kembali terdengar dari desa. Merasa firasat buruk, Ercui segera berlari kencang kembali ke desa diikuti Dazuang yang kebingungan. Di sana ia melihat sekelompok monster manusia sedang memburu penduduk dengan ganas. Tubuh mereka kekar dan mengerikan, membuat warga desa ketakutan dan lari kocar-kacir. Monster itu menggunakan senjata rahasia untuk menandai mangsa. Siapapun yang terkena tembakan akan langsung diseret ke bawah tanah. Saat itu, Ercui juga terkena serangan. Ketika Dazuang mencoba mencabut senjata itu, ia menyadari adanya racun busuk yang menyengat. Namun, sebelum sempat menyelamatkan Ercui, adiknya di sisi lain juga tiba-tiba terkena panah beracun. Dalam kepanikan, Ercui pun terpaksa memprioritaskan untuk melindungi adik kecilnya. Namun ketika mereka akhirnya menoleh ke belakang, mereka melihat Ercui justru tertangkap oleh monster. Dazuang segera menerjang untuk menyelamatkannya, namun tetap saja sudah terlambat. Marah, dia tanya Kades kenapa tak pimpin warga melawan, tapi Kades bilang mereka sudah begini turun-temurun, dan pembangkang cuma mati cepat. Sikap warga buat Dazuang tak berdaya, pantas tak ada orang tua di sana, jelas semua ditangkap monster. Dazuang pun cari adik Ercui, berharap ada info soal sarang monster. Meski ragu, demi kakaknya, ia beritahu Dazuang mungkin jawaban ada di gua belakang desa. Malamnya, mereka masuk gua dan Dazuang melihat bola familiar itu lagi. Ternyata, ini reruntuhan perpustakaan New York dari 800.000 tahun lalu. Dulu, Dazuang pernah bertanya soal perjalanan waktu pada AI di sini, dan pelayan lucu itu masih berfungsi. Hebatnya, dia masih ingat percakapan lama mereka. Kali ini, Dazuang langsung bertanya lokasi sarang monster. Namun, si pelayan justru mulai menceritakan asal-usul monster tersebut. Monster itu ternyata cabang manusia. Sejak bulan meledak, manusia terbagi dua, suku Bibo di permukaan dan monster berbulu di bawah tanah. Untuk menemukan sarangnya, mereka cukup masuk ke hutan dalam. Benar saja, Dazuang segera menemukan lokasi itu. Ia menyuruh adiknya mencari bantuan, sementara ia masuk ke gua sendirian untuk menyelamatkan orang. Gua itu penuh lorong mesin. Monster berbulu yang mereka temui tadi kini sibuk melebur baja, menunjukkan teknologi mereka jauh melampaui suku Yilai. Saat melangkah maju, ia menemukan pakaian dan perhiasan Mala. Di depannya tergantung alat tajam, ini dapur mereka. Hart mundur, tapi tak sengaja menyentuh saklar. Lantai miring dan ia terjatuh ke kolam. Melihat tumpukan tulang, Hart menjerit ketakutan, namun suaranya justru memancing perhatian orang kekaisaran. Mereka mengurung Hart di sebuah ruang rahasia. Dengan rasa penasaran, ia menuruni tangga. Tak disangka ia menemukan Mara yang sedang dipenjara di sana. Namun, tak peduli seberapa keras ia memanggil, Mara hanya menatap kosong ke depan. Ia mengikuti arah pandangan Mara dan melihat di kejauhan di atas sebuah panggung tinggi, duduk seorang adik laki-laki yang seluruh tubuhnya putih seperti salju, dan dialah pemimpin tertinggi kaum bawah tanah. Ternyata, setelah 800.000 tahun berevolusi, mereka telah membentuk beberapa kelas sosial. Misalnya mereka yang berotot dan lincah adalah para pemburu, sedangkan yang bekerja tanpa henti di sarang adalah para pekerja. Sedangkan dia, tentu saja adalah otak yang paling penting. Setiap kali seorang pemimpin meninggal, pengetahuan akan diwariskan kepada penerusnya. Seiring waktu, ia pun berevolusi dan memperoleh kemampuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Sebelumnya, orang-orang suku sering mengalami mimpi buruk, dan itu semua adalah ulahnya. Mendengar hal ini, Hart langsung menyadari bahwa di mata pemimpin itu, orang-orang suku tak lain hanyalah makanan, ya. Dan bagi mereka yang cocok akan dijadikan wadah pembiakan untuk koloni lain. Jelas, yang dimaksudnya dengan pembiak adalah Mara. Pernyataan yang mengejutkan ini benar-benar mengguncang pandangan hidup Hart. Siapa kamu? 800.000 tahun milikmu? Ini adalah penyimpangan dari setiap hukum alam. Pada saat dia menyentuh Hart, sang pemimpin langsung membaca semua ingatan di dalam otaknya. Setelah mengetahui bahwa dia menciptakan mesin waktu untuk mengubah sejarah, matanya pun memancarkan ejekan, lalu mengungkapkan alasan mengapa dia selalu gagal. Mesin waktu itu ada karena kematian Emma. Jika dia masih hidup, mesin itu tidak akan pernah ada. Jadi bagaimana kamu bisa menggunakan mesinmu untuk kembali dan menyelamatkannya? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, mesin waktunya langsung muncul di platform lift di samping. Sang pemimpin memerintahkannya untuk kembali ke tempat asalnya dan tidak mengganggu aturan zaman mereka. Hart berjalan masuk ke mesin waktu dengan perasaan hampa, seolah-olah kata-kata sang pemimpin benar-benar menghancurkannya. Namun, tepat saat dia bersiap untuk pergi, dia tiba-tiba memanggil lawannya untuk mendekat. Wah, hei. Serangan mendadak Hart membuat sang pemimpin lengah. Seiring dengan mesin waktu yang berputar dengan kecepatan tinggi, sebuah lingkaran energi perlahan-lahan menyelimuti mereka. Di dalam lingkaran, aliran waktu berjalan normal, tetapi di luar lingkaran waktu berlalu sangat cepat. Meskipun Hart sangat ingin menendang sang pemimpin keluar, sayangnya kekuatan mereka sangat berbeda, jaraknya terlalu jauh, dan dia dengan cepat dipukul hingga tak berdaya. Saat nyawanya hampir melayang, tiba-tiba dia mendapat ide cemerlang, memecahkan titik tekanan di samping, dan seketika semburan udara panas menghantam wajah sang pemimpin. Meski terlempar dari cahaya, sang pemimpin sempat memperlambat mesin waktu. Panik, Hart mengerahkan tenaga tangan kirinya untuk mendorong tuas. Seketika, tubuh pemimpin itu menua cepat hingga menjadi tumpukan tulang. Saat gua
gua mulai tererosi waktu, Hart segera mematikan mesin. Waktu menunjukkan mereka di bumi 600 juta tahun ke depan, dan hanya terlihat kehancuran di kejauhan. Satu demi satu ia melihat bahwa manusia bawah tanah telah menguasai seluruh dunia. Ia pun memungut jam saku itu dan bertekad untuk mengubah masa depan yang suram. Dengan kembali ke masa lalu, ia menyelamatkan Mara lalu segera menghentikan mesin waktu. Saat sekelompok manusia bawah tanah menyerbu masuk, mereka berhasil melarikan diri di tengah cahaya mesin yang menyilaukan. Kini, sebagian musuh tetap berjaga di mesin sementara sisanya terus mengejar mereka berdua. Pada saat itu mesin waktu mulai bergerak tak terkendali karena mengalami kerusakan, lalu segera meledakkan gelombang cahaya yang mengerikan. Kekuatan waktu memusnahkan semua Morlock dan sarang mereka. Tanpa mesin waktu, Hart tak bisa kembali, namun ia telah merelakan masa lalunya. Sambil menggenggam tangan Mara, ia memindahkan perpustakaan ke permukaan untuk membangun kembali peradaban manusia di bumi ini.